Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.270 terkoreksi 1,61%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BBNI di distribusi. BBNI aman. Apa sih aman? Minggu depan bisa rebound. Ya jelek-jeleknya 4.000 lah. Lebihnya enggak. Sepertinya enggak. Tetap ke atas. Bahkan kalau minggu depan mulai nih gambar saya naik udah siap-siap tembus 4.500, kita tutup aja nih yang dekat-dekat nih. Kita targetkan 5.000 langsung. Nah, nih ya, masih sama gambarannya. Boleh beli nggak sekarang? Kalau Bapak Ibu nekat ya pakai stop loss juga boleh, nggak pakai stop loss tinggal average down, nggak pakai average down tinggal hold. Harga sekarang tuh harga ya sebenarnya harganya bagus sudah ya. Untuk tahun ini nih ya maksimal swing ke bawah sekali lagi. Ya mungkin minggu depan terakhir terus mulai sideways dan siap-siap naik lagi. Mudah-mudahan seperti itu analisanya. Ya, itu aja untuk BBNI. Menarik nih Bapak Ibu. Ini support nih. Support minor memang, cuman ya menarik, bisa melawan kemungkinan besar di sini nih. Itu aja untuk BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup di 4.380 terkoreksi 0,9%. Asing net sell. Langsung saja katakan kayaknya BMRI memang lemah. Kenapa? Karena dia jebol 4.400-nya tapi kan cuma 20. Ya kalau dia rebound lagi aman. Pokoknya hijau tembus 4.400 hari Senin Selasa aman. Target terdekat tuh 4.700. Seperti ini kemungkinan lah ya Bapak Ibu gambarannya. Dia naik sideways, naik uji, koreksi, tembus 5.000. Ya mudah-mudahan bullish di akhir tahun. Paling enggak 5.500 lah tertargetkan 3 bulan ke depan. Ya kita lihat aja. Pokoknya tembus dulu trendline downtrendnya nih Oktober tembus trendline downtrend nih. November tuh bisa sangat baik ke atas. Ya, itu aja untuk BMRI. Lanjut, BBRI yang ditutup dagang 4.250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya BBRI malah diakumulasi itu. AKZPBK. Bagus. Nah, BBRI aja udah bagus nih. Kalau pandangan saya BBRI ya oke, kalaupun koreksi ini maksimal gap nih aja nih. Bukan gap ya. Maksimal 4.000. Jadi kalau koreksi paling 5% lagi udah selesai, siap-siap mematahkan trend downtrend. Target terdekat 5.500. Bahkan itu bisa jadi double bottom nanti. Double bottom ya sampai akhir tahun. Target terdekat 5.000 aja dulu lah, nggak usah muluk-muluk. Itu aja untuk BBRI. Menarik BBRI ya. Trennya ke atas harusnya nih. Pokoknya ya tadi Bapak Ibu kalau mau average down atau nambah nanti kalaupun ada koreksi ya di sekitaran 4.000 itu BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 7.800 menguat 1,29%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BBCA sama aja antar akumulasi distribusi. Langsung saja ke triknya BBCA ambil, kumpulin. Kalau koreksi 1 minggu ke depan bahkan mungkin 2 minggu ke depan, itulah saatnya Bapak Ibu kumpulin. Jangan takut lah. Ya, kalau nyangkut di atas, kalau ada dana tambah. Masa nggak percaya BBCA fundamentalnya, GCG-nya sudah teruji, sudah terbukti. Ya wajar aja lah downtrend. Ya, bahkan downtrendnya cuma setahun. Ya, biasanya berapa nih? Ya rata-rata setahun aja downtrendnya tuh. Ya, jadi inilah kesempatannya Bapak Ibu dapat harga murah. Tinggal tunggu waktu, sabar aja Bapak Ibu ya. Jangan takut lah naik turunnya saham harian tuh ya biasa. Kalau yang trading ya sesuaikan trading plan. Kalau yang baru coba mulai nabung saham atau investasi saham, pengen profit BBCA saat ini. Sabar tunggu. Salah satunya yang pengen profit ya, yang bisa disimpan. Naik turun harian nggak usah peduli. Sedikit lagi lah turunannya kalau tertarik BBCA. Jadi itu aja lah untuk BBCA menarik. Kalau pandangan saya dia akan sideways sebelum bangkit akhir tahun. Mendekati akhir tahun. Mungkin Oktober udah berjalan nih BBCA. Lanjut BBTN yang ditutup dengan 1.335 menguat 0,75%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BBTN diakumulasi. BBTN turun dalam masih aman. Yang penting gak jebol 1.300. Target saya masih sama. Minggu depan kalau pelan-pelan naik 1.500 arahnya. Ya BBTN aman. Pokoknya koreksi terakhir BBTN itu 1.250. Maksimal trend line uptrendnya ini support yang diujinya kemungkinan besar. Ini kemungkinan jauh lah 1.150 enggak lah. Tutup aja nih. Paling maksimal nih 1.250. Pas trend line uptrendnya ini. Kita tarik dulu. Nah, ya itu pun kalau ke situ. Kalau pandangan saya lebih cenderung dia membentuk lagi pola symmetrical triangle atau ngebase sideways sebelum tembus 1.500-nya. Siap-siap bangkit lagi.
BBTN. Lanjut, BDMN yang ditutup di harga 2.360 terkoreksi 5,6%. Asing net sell. Kalau box semuanya BDMN di distribusi. Oh, ini rebalancing aja nih. Rebalancing ya. Coba lihat di markdown pasti ini. Di markdown berapa nih? 120 poin. Per 6% markdownnya ya. Balik ke atas nggak nih? Nggak tahu nih bisa balik ke atas nggaknya. Kenapa? Karena markdownnya nih di over. Biasanya kalau memang dikunci Senin tuh mau naik atas, kalau markdown seperti ini biasanya di beat dia. Ini nggak tahu dikasih juga barang. Apakah dikasih bonus nih retail nih untuk ikutan profit? Karena markdownnya lumayan dalam, lumayan turun nih, 5%-an lebih, hampir 6%. Kita lihat aja besok bagaimana ya. Yang pastinya ini ibaratnya, ayo retail beli. Besok kita markup. Mungkin seperti itu ya. Apakah ngasih bonus? Tapi kita lihat aja besok Senin ya. Cuman ya biasanya kalau di oper seperti ini agak susah naik. Tapi kalau mungkin 2-3% bisa jadi aja naik, habis itu kempes mungkin. Coba kita lihat aja Senin ya. BDMN nunggu bawah, kalau dikasih bottom Maret 2.300, 2250. Itu ya BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup dengan 2.240 menguat 1,35%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Arto akumulasi. Langsung saja ketikanya Arto masih aman, cuman dia di markup juga ya. 60 poin apa 50 poin tuh, coba kita lihat. 90 poin. 4% ya naikannya. Lumayan tinggi tuh 90 poin. Jadi di markdown nggak? Kemungkinan besar markdown. Tapi kalau sampai 2000 sih spek buy lagi. Misalnya besok Senin di markdown, terus turun 2000 spek buy. Jadi itu aja untuk Arto ya. Kita lihat. Tapi harusnya masih bagus Arto. 2000 pakai supportnya. Cicil aja sampai 2000 kalau mau beli. Itu untuk Arto. Lanjut BTPS yang ditutup dengan 1435 terkoreksi 1,71%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BTPS akumulasi. BTPS masih aman. Pokoknya jangan jebol berapa, 1380. Ini dia ngebest aja nih. Mudah-mudahan ya. Kalau dilihat koreksi volumenya kecil. Lihat 1-2 hari ke depan kalau mulai ada perlawanan di 1390 1400 tuh siap-siap kembali rebound ke arah atas ya. BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1365 menguat 0,73%. Kalau bukan semuanya NISP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya NISP. Kalau turun spek buy aja. Buy dekat-dekat support untuk NISP ini. Kalau tertarik, cuman lebih menarik Big Bang BUMN, BBCA, Arto, BBTN lebih menarik daripada NISP. Kenapa? Karena nggak mungkin NISP ini kenaikannya cukup signifikan, misalnya naik 5-10%. Kayaknya berat. Kalau Bapak Ibu mencari naik ke 5-10%, pilih yang tadi saya sebut tadi. Big Bang BUMN, BBCA, atau yang lebih volatil BBTN, Arto. Atau nanti lihat kita BRIS. NISP ya bisa naik tapi pelan. Kalau Bapak Ibu mau yang pelan-pelan lambat, turunnya nggak terlalu dalam, NISP bisa jadi pilihan. Tergantung Bapak Ibu ya. Lanjut. BNGA yang ditutup dengan 1075 terkoreksi 0,87%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BNGA di distribusi. BNGA yang penting jangan jebol 1700 saja, 1690 lah. Itu aja ya. Tapi kalau mau aman, nunggu start dia awal naik. Kalau mau ya. Kalau minat BNGA ini kan karena naiknya nggak terlalu signifikan juga nih. Jadi cuma naik 2,5% baru itu. Bapak Ibu mending buy saat dia sudah breakout resisten nih. Start awalnya. Kalau dia tembus resisten minggu depan bullish di Oktober. Itu ya BNGA. Yang terakhir BRIS yang ditutup dengan 2610 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Bukan semuanya BRIS akumulasi tipis. BRIS disupport. Harus rebound? Harus. Coba lihat gambar. Nah, doji dia pas. Walaupun support minor ya, tapi oke lah. Support kuatnya ya 2450, 2500 itu. Tergantung Bapak Ibu ya bagaimana memandangnya ya. Target kalau bullish Oktober 3000 minimal. Wah, bisa naik 10%. Iya betul. Kalau pandangan saya ya. Itu aja untuk BRIS. Jadi kesimpulannya apa nih? Beberapa saham yang sudah saya analisa. BBNI, BBRI, BBCA, BBTN, BDMN, Arto dan lainnya. Kesimpulannya, sektor finance kalau minggu depan tembus resisten bullish Oktober ke atas ya.
Itu. Dan kalau jebol support ya kalau mau stop loss dulu. Kalau mau hot sabar menunggu boleh juga. Tapi risknya semua kecil ya. Kalau pakai stop loss ya nggak lebih dari 5% kalau jebol support. Coba lihat aja tadi analisanya. Ya, jadi kesimpulannya kalau saya sih pandangannya lebih cenderung sideways arah atas. Ini baru analisa, bisa salah. Kembali lagi ke masing-masing. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.